Jadi sebetulnya ini konsentrasinya itu memang ada di inflasi. Nanti sebentar kita masuk ke resesinya ya, ekonomi. Inflasi ini concernnya itu sebetulnya itu secara dasar mungkin hanya dua, yaitu adanya yang namanya one shock inflasi. Harga naik, ya sudah, berarti harga masuk harga lebih baru. Berarti tidak terjadi kenaikan harga-harga berkelanjutan. Inflasi lainnya karena ada pencetakan uang. Tambah terus sehingga akibatnya harga pun terus berkelanjutan. Nah, sebetulnya itu yang kita kenal ya. Nah, ternyata dalam kita lihat fenomena sekarang ada namanya inflasi yang karena faktor yang uncertainty. Muncul yang di Eropa ini mulai lagi ada spiral, namanya wage price spiral. Jadi spiralnya itu kalau harga-harga naik bagaimana? Para karyawan, SDM dan sebagainya tentu akan mengharapkan kenaikan gaji. Saya alami sendiri ini di Skandinavia, belum lama ya, 1-2 minggu lalu, itu terjadi pemogokan. Bertumpuk ya di bandara, tas-tas ya, dan lain sebagainya. Itu jadi orang meminta kenaikan gaji untuk mengcover biaya hidupnya yang semakin tinggi ya. Nah, kenaikan gaji itu tentu akan mempengaruhi beban produksi bagi korporasi. Beban produksi tentu akan dihitung lewat kenaikan harga. Jadi menjadi spiral. Nah, jadi spiral ini kalau sekadar inflasi biasa yang kita kenal pada masa-masa lalu, mungkin dapat tadi ya sudah kita pakai transmisi lainnya. Tetapi konsentrasi kita ini bagaimana supaya dia jadi nggak semakin liar inflasinya. Dan kita tahu memasuki atau di awal semester 2 ini, itu agak ruwet nih pergerakan harga-harga itu yang semestinya jadi banyak yang mungkin semestinya turun atau semestinya naik jadi anomali karena semua ini apapun kita rujuk apakah Rusia Ukraina atau mungkin efek-efek selanjutnya semua ini karena orang berada dalam situasi yang uncertainty tinggi. Nah, reaktif dari bank-bank sentral di dunia termasuk di Indonesia itu penting, namanya memberi reaksi atas inflasi ini. Kalau inflasi ini bisa menjadi stagflasi kalau kemudian memukul berbagai sektor yang menggunakan katakanlah bahan baku impor. Kita berjaya betul ya karena ekspor kita sedang mengalami windfall profit. Tetapi kalau ada bahan baku biarpun cuma impor kontennya cuma sangat kecil, tapi kalau itu tidak ada membuat ekspornya juga tidak bisa memproduksi, tentu akan riskan. Jadi satunya PR yang kalau boleh kami PR bersama ya, itu melihat satu persatu di sektorial kita, yaitu mengundang teman-teman dari sektorial, interview dan kemudian diskusi dari Bank Sentral dan OJK, itu untuk memahami betul kondisi yang dihadapi oleh masing-masing sektorial, tidak hanya di sektor pangan yang kita kenal kebun dan sebagainya, tapi juga di sektor energi, tapi di berbagai sektor, mungkin elektronik, ya, mungkin di berbagai sektor apa lainnya. Itu kita mesti cek satu-satu karena semester 2 ini semua nasib kita tergantung mereka. Kalau mereka tenang, maka tentu saja kita bisa selamat lewat semester 2 ini. Karena inflasi ini adalah inflasi yang didasarkan pada fenomena uncertainty. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa kalau seandainya ujungnya adalah resesi, Indonesia ini kecil banget sebenarnya probabilitasnya menuju resesi, hanya 3%, berbeda dengan Eropa dan juga Amerika mungkin yang di kisaran 40-50%. Anda melihatnya seperti apa nih kalau dari pasar sendiri yang diharapkan sebenarnya di situasional seperti ini yang katanya akan resesi atau mungkin waspada resesi lah, taruhlah di sana Mas Dimas. Oke, saya setuju ya bahwa sebenarnya resiko resesi untuk Indonesia itu walaupun ada kenaikan tapi masih bisa dibilang comparatively terhadap negara lain itu masih sangat minim gitu ya. Dan historically sejak tahun 2000 kurang lebih kita itu cukup tahan sebenarnya terhadap perlambatan khusus untuk perlambatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya kita masih cukup tahan gitu. Even tahun 2008 pun kita juga masih belum bisa dibilang, walaupun kita terkena impact-nya gitu dari financial crisis, tapi kita nggak sampai di level resesi. Dan tadi ya kita perlu ingat saat ini commodities beberapa sudah mulai turun. Kita masih istilahnya belum bisa pungkiri bahwa impact-nya terhadap economic growth cukup banyak gitu ya. Ini kalau kita strictly ngomongin soal resesi, kita harusnya masih bisa didorong ya dari efek kenaikan harga-harga komoditas yang ada saat ini. Indonesia menurut saya sih cukup well placed gitu ya untuk memanfaatkan kondisi ini. Tapi yang perlu kita ingat adalah
hilirisasi harus terus dijalankan gitu ya, pembangunan development-nya untuk hilirisasi harus terus dijalankan karena kita perlu ingat ada siklus ya, nantinya kalau sudah normalize harganya along the way yang kita harapkan tentunya adalah inflasi kembali ke level yang normal gitu ya. Kalau saat ini kita berharap inflasi bisa cepat kembali ke level normal, nampaknya akan agak tricky ya, karena kita kalau akhir tahun 2021 itu masih lumayan banyak yang ngomongin berharap exit strategy dari kebanyakan otoritas moneter di dunia itu akan terus mengharapkan soft landing, termasuk US gitu ya, masih ngomongin soft landing. Kalau sekarang kayaknya market juga udah paham bahwa soft landing is quite far from current talks gitu. Yang penting ada landingnya aja gitu. Yang penting exit strateginya masih acceptable gitu ya. Harusnya sih sudah good enough buat kita gitu.